materi dinamika kelompok selalu diberikan pada mahasiswa baru di perguruan tinggi. Biasanya diberikan pada kegiatan Basic Study Skill atau BSS. Tujuannya memberikan landasan interaksi sosial seorang individu mahasiswa dalam komunitas, baik di lingkar kelompok diskusi, organisasi kampus, ekstrakurikuler, maupun dalam ranah yang lebih luas, yaitu dengan stakeholder di balik dominasi logika dan notasi ilmiah dalam kerangka akademik. Di level sekolah menengah atau mungkin di lingkungan keluarga, tentu aspek ini sudah diajarkan. Tetapi ketika memasuki dunia kampus yang lebih mengandalkan kedewasaan berpikir, tentu menjadi hal penting bagaimana berinteraksi secara dewasa, jujur, bertanggung jawab terhadap peran dan fungsi sebagai insan akademik dan generasi muda bangsa. Baik, apa pengertian dinamika kelompok? Dinamika sendiri bisa kita artikan sebagai suatu perubahan yang terus-menerus sepanjang waktu. Artinya bahwa perubahan itu sendiri bersenyawa dengan waktu. Secara individu, bisa kita maknai dinamika adalah sebuah interaksi atau interdependensi antara individu atau kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Sementara kelompok itu sendiri kita bisa artikan sebagai kumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan bersama. Berarti tujuannya pasti sama, ya. Misalnya kelompok diskusi tentang mata kuliah fisika dasar dengan topik fluida, maka keseluruhan anggota dari kelompok tersebut pasti semuanya berpikir dan mengerahkan segenap kemampuan logikanya dan kompetensinya untuk membahas mengenai fluida, begitu ya. Jadi tujuannya sama. Akan menjadi sebuah masalah kalau tujuannya bisa berbeda-beda. Karena nanti dampaknya tentu tujuan itu akan terganggu, ya. Tujuan itu tidak mudah dicapai, begitu. Jadi kalau kita berbicara dinamika kelompok, itu suatu interaksi kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis yang jelas dan memiliki tujuan yang sama. Dinamika kelompok, gitu. Atau dalam suatu interaksi di dalam kelompok itu esensi apa yang harus ada, itu bisa dilihat di depan bahwa pertama adalah bonding. Bonding itu adalah ikatan di mana antar individu di dalam kelompok itu memiliki kesamaan, ya. Kesamaan dalam hal ini adalah memiliki kesamaan komitmen, kemudian tentunya berkomitmen juga terhadap waktu, pengetahuan, skill, dan energi. Semata-mata apa? Semata-mata adalah bermuara pada tujuan kelompok, gitu. Jadi di dalam suatu kelompok memang ada perbedaan individu, karakter, latar belakang, jenis kelamin, ya. Bahkan mungkin ada banyak ragam lagi yang membedakan dari individu terhadap individu yang lain. Tetapi yang diutamakan adalah ikatannya, bondingnya, ya. Jadi sama-sama memiliki komitmen yang kuat agar tujuan kelompok bisa tercapai. Yang kedua adalah cohesiveness, yaitu kesatupaduan. Jadi dalam hal ini rasa kebersamaan dalam kelompok, ya, itu harus kuat, harus bisa bisa dirasakan oleh semua individu di dalam kelompok, di mana ditandai dengan adanya rasa memiliki dan keterkaitan antar sesama anggota. Teman-teman tentu pernah membayangkan atau pernah mengalami kejadian dibentuk sebuah kelompok kerja di SMA, kemudian ada yang mungkin berbeda karakter. Nah, perbedaan itu kemudian ditonjolkan sehingga menimbulkan perselisihan, menimbulkan ketidakkompakan, ya kan? Kemudian apa yang bisa kita amati di dalam kelompok itu, rasa kebersamaannya
rendah ya. Jadi menjadi terpecah-pecah, kemudian ya akhirnya tujuan kelompok tidak tercapai. Ya, seperti itu. Jadi dalam kelompok dinamikanya itu bisa disatukan, bisa diwujudkan tujuannya kalau ada dua aspek esensial ini, yaitu bonding, itu merupakan ikatan yang ada di dalam kelompok, dan yang kedua adalah cohesiveness, yaitu kesatu paduan gitu. Oke, sekarang saya lanjut di slide yang keempat. Teman-teman bisa melihat di sini. Jadi kalau kita berbicara mengenai fungsi dinamika kelompok itu apa? Ya, yang pertama adalah adanya kerjasama mutualisme mengatasi persoalan hidup. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Artinya bahwa memang manusia itu memang satu orang dengan orang yang lain itu adalah individu ya, tetapi interaksinya itu menjadikan manusia itu sebagai makhluk sosial. Jadi tidak ada manusia yang hidup sendiri. Jadi dalam hal ini berarti dinamika kelompok ya, pada lingkup yang paling kecil sampai yang paling besar itu dibutuhkan kerjasama mutualisme, saling melengkapi, menguntungkan, gitu ya. Iya, karena ada juga yang parasitisme. Masih ingat ya dengan pelajaran biologi? Iya, Pak. Ya, parasitisme itu ada sebagian yang menggantungkan pada individu yang lain. Jadi yang lain dirugikan sementara dia mendapatkan keuntungan. Ya, itu artinya bahwa ikatan dan kesatu paduannya menjadi tidak terpenuhi kalau kejadian seperti itu terjadi. Persoalan hidup apa? Persoalan hidup itu kalau kita berbicara mahasiswa ya, misalnya membuat laporan praktikum. Itu kalau tidak bisa diselesaikan sendiri, maka ya tentu itu menjadi sebuah persoalan hidup. Ya, walaupun itu mungkin dalam kategori individual, artinya bahwa laporan harus dibuat masing-masing, tetapi kadang-kadang dalam mencapai tujuan itu berarti tidak dilarang untuk melakukan diskusi dengan teman-teman yang lain. Bahkan itu dianjurkan untuk berdiskusi. Kenapa? Karena masing-masing memiliki kompetensi, memiliki latar belakang, dan mungkin pemahaman yang berbeda-beda. Kalau disatukan di dalam suatu kelompok, maka akan saling berinteraksi, bisa saling mengisi kekurangan dari masing-masing, gitu ya. Dalam hal ini berarti kerjasamanya mutualisme. Tetapi kalau teman-teman misalnya nanti membuat laporan praktikum, menggantungkan pada teman, jadi teman sudah selesai kemudian tinggal mencontek atau tinggal mengcopy, ya itu namanya parasitisme. Itu namanya bukan dinamika kelompok yang positif, tetapi negatif gitu ya. Oke, yang kedua, dinamika kelompok itu memiliki manfaat, yaitu memudahkan segala pekerjaan. Ya, ini sangat jelas bahwa kalau kita berada dalam suatu kelompok, maka pekerjaan-pekerjaan tertentu yang membutuhkan bantuan orang lain itu akan dengan bisa cepat kita selesaikan. Yang ketiga yaitu sinergi keahlian kerja lebih cepat, efektif, dan efisien. Ya, ini menyangkut masing-masing individu itu memiliki kemampuan, memiliki keahlian ya yang berbeda-beda. Tidak ada di dunia ini tidak ada orang yang mungkin memiliki keahlian yang sama dengan sifat yang sama dan semuanya mirip dalam hal segala hal gitu, tidak ada. Jadi masing-masing individu itu memiliki keunikan dan kelebihan, itu menjadi sinergi ya. Misalnya potensi yang satu dengan yang lain disatu padukan ya, sehingga nanti pekerjaan atau beban kerja, beban hidup bahkan ya, kalau itu dikerjakan bersama-sama maka akan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Yang keempat, menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau setiap individu itu memiliki peran yang sama, kedudukan yang sama, bisa bersuara, bisa berdiskusi, ya, kemudian dihargai oleh teman-teman yang lain, maka tentu itu menciptakan
kondisi yang menyenangkan, membuat nyaman kehadirannya di dalam kelompok, ya, sehingga apa? Ya, iklim demokratis terbina di dalamnya. Tidak ada yang lebih dominan, tidak ada yang otoriter, sementara yang lain kemudian harus ditekan dan sebagainya. Itu berarti iklim demokratisnya akan terabaikan. Oke, baik. Teman-teman bisa lihat di layar ya, materi kita ya, slide 4. Bisa, Pak. Oke, sekarang saya lanjut. Tadi di e-learning saya sudah memberikan tugas instan. Ya, tugas instan. Tetapi sebelum itu teman-teman coba pahami gambar ini dulu. Jadi ini ada sebuah gambar. Bisa dilihat ya gambarnya ya? Bisa, Pak. Bisa. Oke, ini ada sebuah gambar. Dalam hal ini misalnya ini adalah sebuah tujuan, sebuah organisasi atau sebuah beban atau sebuah misi, ya, misi. Jadi berupa gerobak dengan barang di dalamnya, ada sebuah misi. Tentunya untuk misi itu bisa tercapai, ya, tujuan misi itu tercapai di suatu titik tertentu, berarti harus dipindahkan. Ya. Dalam hal ini, kalau ada seseorang yang memiliki inisiatif untuk memindahkan, itu namanya performer. Jadi dia pelaku aktif yang berusaha untuk memindahkan ini gerobak atau kendaraan ini ke tujuan. Ketika ada seseorang yang membantunya, berada di belakangnya, berperan aktif, ya, maka dia disebut sebagai highly effective doer. Ya, artinya bahwa dia pelaku yang aktif membantu pelaku utama, performer, dan pada saat tertentu nanti di masa datang, dia juga bisa menjadi seorang performer. Dalam hal ini yang mengendalikan, yang memimpin. Tetapi di dalam suatu misi, kadang-kadang ada seseorang yang bisa dilihat seperti ini. Dia menumpang di atas gerobak sambil ikut mendorong rodanya bergerak. Gitu. Dalam hal ini dia adalah sebuah karakter yang mencoba untuk membantu, ya, karena dia tangannya juga ikut memutar roda, tetapi tidak efektif, ya, justru malah membebani suatu membebani beban atau tanggung jawab yang sudah ada. Artinya gerobak ini bertambah menjadi berat karena dia berada di atasnya. Kontribusinya dengan memutar roda itu sangat minim, sehingga dia dikatakan di sini sebagai a less effective doer, ya. Jadi tidak efektif kehadirannya di situ. Yang berikutnya adalah kalau di dalam misi itu, di dalam organisasi itu, ya, dalam proses menuju tujuannya itu, ada seseorang yang kemudian berada di atas roda ini. Di atas roda itu artinya bahwa dalam kakinya berada di roda, pada saat roda berputar, dia bisa aja berada di bagian atas roda, bisa di bagian bawah roda, seiring dengan perputaran roda. Ini kalau disebut sebagai orang yang berpotensi menjadi troublemaker atau menjadi sumber masalah, gitu, ya, diibaratkan seperti itu. Karena apa? Dia tidak berkontribusi apapun, bahkan cenderung menghambat. Gitu. Ada juga personal yang kemudian, ya, di dalam suatu dinamika kelompok itu, personal yang memang dia itu berperan sebagai suppressive person atau orang yang memang menghambat, betul-betul menghambat, merusak, ya, merusak atau bahkan merintangi begitu. Dalam hal ini dia digambarkan di sini sedang menarik gerobak ke arah belakang dengan kakinya terseret-seret. Artinya bahwa memang dia tidak memiliki motivasi untuk mencapai misi, ya. Bagaimana menyikapi tiga orang ini? Ya, tiga orang ini. Ada yang pasif, ya, pasif karena dia tidak efektif atau less efektif di dalam misi. Kemudian ada yang menjadi potensial trouble source atau menjadi troublemaker. Kemudian menjadi potensial mengganggu, ya, ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah yang memang merintangi. Maka pemimpin, ya, pemimpin di dalam organisasi, dalam hal ini misalnya ketua, ini bersikap tegas dengan mengusir
ya atau mengeluarkan dari yang disebut sebagai ya suppressive person, orang yang merintangi dan tidak bisa diajak untuk bisa mencapai misi. Kemudian yang dua orang yaitu yang less effective doer dan yang berikutnya adalah potential trouble source. Dua orang ini masih bisa diajak berbicara, ya, masih bisa diajak berbicara, sehingga kalau kita gambarkan keadaan awalnya adalah seperti ini, di mana ini adalah sebagai suppressive person, yaitu orang yang merintangi di belakang, kemudian ini potential trouble source yang menjadi potensi menghambat, kemudian ini yang less efektif, tidak efektif di dalam bantu, ditugaskan sama-sama seperti ini ya, seperti highly effective doer, sehingga sama-sama di bawah, sama-sama mendorong, sama-sama mengarahkan misi pada tujuan yang sama, maka tentu tujuan itu akan tercapai. Begitu ya, teman-teman ya. Ini gambaran dari bagaimana kalau ya ini ada yang chat Gilbert. Selamat siang Pak, maaf saya baru masuk karena tadi listrik padam. Oke, silakan. Baik, jadi ini tercapai, misi tercapai. Demikian juga teman-teman mungkin akan mengalami di organisasi, kemudian di grup-grup kecil nanti di kelompok kerja mata kuliah, ya kan? Atau di organisasi ekstrakurikuler, intrakurikuler, ataupun di organisasi yang lain di dalam kampus atau di luar kampus, maka hal-hal seperti ini bisa terjadi, itu butuh penyikapan, gitu ya. Oke, sekarang teman-teman, baik, tadi saya belum memperkenalkan diri, karena kalau kita berbicara mengenai kelompok, itu pertama harus mengenal diri sendiri, yang kedua adalah mengenal orang lain, yang ketiga adalah menciptakan kelompok yang dinamis, dan yang keempat adalah komitmen belajar, gitu. Ya, ada 4 aspek berkaitan dengan dinamika kelompok. Jadi pertama mengenal diri sendiri. Saya siapa? Jadi dalam hal ini, kalau teman-teman tadi sudah melihat tugas instan, ya tugas instan yang saya berikan, di situ adalah ada nama-nama yang saya bagikan, tetapi belum ada ketuanya, begitu ya? Ya teman-teman ya, belum ada ketuanya. Baik, sekarang secara instan teman-teman yang namanya ada di dalam grup itu akan menunjuk atau memilih salah satu temannya. Saya tampilkan di sini grupnya. Jadi saya langsung meminta teman-teman pertama grup 1. Bisa melihat ya di depan ya? Iya, Pak. Oke. Grup 1 ada Ishak sampai ke Dedi, 11 orang. Silakan ber-11 yang hadir di ruangan ini bisa memilih salah satu. Terserah caranya gimana. Saya kasih waktu 1 menit. Anggota kelompok saya 1 Gerard Ma'a. Tunjuk aja 2 orang. Tunjuk 2 orang. Gerard dengan Lilis Sally. Oke, silakan yang ditunjuk ketua untuk perkenalan. Perkenalkan, nama saya Gerard Alexander Mak. Saya asal dari Rote. Hobi saya bermain gitar. Terima kasih. Satunya, Lilis. Halo, perkenalkan nama saya Lilis Sally. Saya asal dari Rote. Hobi saya bermain bulu tangkis. Terima kasih. Mengenai mengenal diri itu penting dalam dinamika kelompok. Yang kedua adalah mengenal orang lain. Tadi kita sudah coba untuk berusaha mengenal beberapa anggota, ya. Kalau dalam kehidupan yang real dalam suatu kelompok berarti harus mengenal keseluruhan anggotanya, tidak hanya 2 dari 10 atau hanya 3 dari 11. Karena kalau kita berbicara mengenai tujuan dari kelompok, ya, tujuan dari kelompok berarti harus memenuhi 2 aspek yang penting tadi, yaitu pertama kesatu paduan, kemudian yang kedua adalah apa, teman-teman?
Ada yang sudah ingat? Ada 2 aspek, yaitu Ikatan dan kesatu paduan. yang pertama apa? Ikatan. Ikatan, ya bonding. Yang kedua, kesatu paduan. Satu paduan. Cohesiveness, ya. Cohesiveness. Oke, ada 2 itu. Itu kalau difahami, maka antar kelompok, antar anggota individu di dalam kelompok itu harus saling mengenal semuanya. Kemudian yang ketiga, menciptakan kelompok menjadi dinamis. Ini penting karena peran yang sentralnya adalah dari ketua. Jadi untuk menjadi seorang ketua itu memiliki peran yang utama di dalam menggerakkan roda, apakah itu organisasi atau kelompok kerja atau ya suatu organisasi yang lebih luas lagi. Dalam hal ini misalnya organisasi di tingkat universitas, kemudian organisasi di tingkat kemasyarakatan, baik itu di kota, kemudian provinsi, dan seterusnya ya. Jadi ketua itu memegang peranan penting. Ketua harus sigap ya untuk bisa mengkomunikasikan berbagai prinsip kerja, program kerja yang dihadapi, kemudian mengkomunikasikan dengan anggota-anggotanya, gitu. Apakah komunikasi dengan anggota itu selalu lancar? Tidak. Seperti tadi kita dalam hal ini pembahasan materi kita di daring ini ada anggota yang tidak hadir, mungkin karena memang tidak punya paket data atau mungkin sinyal di lokasinya tidak bagus. Dan kemudian kalau tadi ketua memanggil beberapa anggota kelompoknya tidak ada respon, berarti kemungkinan juga ada banyak aspek yang lain. Oke, seperti itu. Jadi dalam menghadapi dinamika kelompok itu ada banyak hal yang menjadi sumber masalah, tetapi semuanya harus dihadapi dengan baik. Artinya dalam hal ini komitmen belajarnya harus terus dibina, begitu. Baik. Jadi kalau kita berbicara kategori kelompok sosial, itu ada kelompok primer, itu biasanya adalah teman-teman, sahabat dekat, keluarga, kemudian mungkin di lingkup RT, dan mungkin di level di kumpulan agama ya. Kemudian kalau kelompok sekunder itu ada partai politik misalnya, serikat pekerja, dan ikatan mahasiswa dari daerah-daerah tertentu, begitu. Itu juga bisa disebut sebagai kelompok sekunder. Ada kelompok formal, biasanya ciri khasnya adalah memiliki ADART, dan yang non formal misalnya kumpulan dari orang-orang yang memiliki tujuan yang sama tetapi tidak diformalisasi dalam suatu organisasi. Contohnya misalnya arisan dan sebagainya. Jadi interaksi sosial itu bisa langsung atau tidak langsung. Dalam hal ini misalnya kita daring seperti ini, tidak ada interaksi tatap muka tetapi daring gitu ya. Kemudian bisa juga dekat atau jauh ya. Komunikasi kita di dalam penyampaian dinamika kelompok ini jauh ya, jauh. Karena teman-teman semuanya mungkin berada di berbagai wilayah di NTT ya. Ada yang mungkin di Kupang, ada yang mungkin di Flores, Sumba, ya, di Rote, kemudian di Sabu, di Pulau Timur, dan di Kota Kupang sendiri. Ya. Atau interaksinya bisa subjektif atau objektif. Kalau teman-teman berinteraksi di dalam kelompok pembuatan laporan praktikum itu tentu objektif. Ya. Objektif di sini artinya bahwa yang dibicarakan adalah mengenai masalah-masalah atau materi-materi yang berkaitan dengan praktikum gitu. Oke, baik. Perkenalan kelompok sudah. Kemudian kalau kita berbicara mengenai grup tadi, kenapa dibuat? Pertama, kita akan mencoba untuk menguji kesatupaduan dan ikatan dari kelompok. Proyek kita pertama berkaitan dengan kelompok adalah, ingat, kelompok 1 GLBB, kelompok 2 energi, kelompok 3 tumbukan, kelompok 4 fluida, kelompok 5 kalor, kelompok 6 termodinamika. Oke ya, teman-teman berarti harus berusaha untuk mengarahkan fokus perhatiannya pada topiknya masing-masing.
Ingat kelompok 1 dulu nanti ya, saya panggil kelompok 1, saya hanya kasih waktu sekitar 2 menit, 2-3 menit, kelompok 1. Kemudian kelompok 2, energi, dengan waktu yang sama. Kelompok 3 adalah tumbukan, kelompok 4 adalah fluida, kelompok 5 adalah kalor, kelompok 6 termodinamika. Diingat-ingat ya. Oke, apa media kita? Ya, karena ini tidak bisa berinteraksi di ruangan, berarti kita berinteraksi di whiteboard. Ya, kita berinteraksi di whiteboard. Baik, saya akan menuju ke whiteboard dulu. Ya, saya menuju ke whiteboard. Ketika saya sudah sediakan whiteboard, dan saya katakan grup 1 silakan memulai dengan topiknya, maka ketua dan anggota kelompok harus berusaha untuk menyatu padukan apa yang harus dilakukan ya. Boleh 1 orang atau 2 orang. Pertama menuliskan rumus. Setelah rumus dituliskan, 2 anggota yang lain minimal itu menjelaskan rumus tersebut. Begitu ya? Siap ya? Baik. Saya mulai. Silakan